Hai teman-teman, hari ini Mimin akan mereview film berjudul The Brass Teapot. Film kali ini sangat menarik banget karena di film ini akan menceritakan sepasang suami istri muda yang secara tidak sengaja menemukan teko berlapis emas, yang ajaib. Teko emas ini, dapat mengeluarkan uang yang banyak bagi pemiliknya. Namun untuk menghasilkan uang, pemiliknya harus menyakiti seseorang, lalu uangnya akan keluar dari dalam teko tersebut. Widih, enak sekali ya teman-teman. Mimin jadi kepengen punya teko ajaibnya juga nih. Sebelum nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe dulu teman-teman, agar Mimin makin semangat buat konten berikutnya. Film dibuka dengan sepasang suami istri yang masih muda, mereka berdua saling mencintai, mereka adalah Lisa dan John, mereka tinggal di tempat sederhana dan hidup pas-pasan. John hanya bekerja di tempat telemarketing dengan gaji yang pas-pasan. Di kantornya, John sering dimarah oleh atasannya, karena tidak becus dalam bekerja. Sementara si Lisa masih mencari pekerjaan. Meskipun bergelar S2 tapi dia sulit dapat pekerjaan. Hal itu karena dia terlalu memilih-milih dalam pekerjaan. Lanjut, mereka pun juga belum membayar sewa rumah di bulan ini, dan saat John pergi bekerja, pemilik rumah bernama Ari datang menagih ke rumah Lisa. Si Ari ini terlihat sirkali sama si Lisa. Lihatlah, dia terus menggoda Lisa di situ. Karena risih digodain terus, akhirnya si Lisa pun membayar uang sewa rumahnya ke Ari agar dia segera pergi. Dan tak lama kemudian, John pun pulang bekerja. Dan sialnya si John pun malah kena mob sama si Ari. Jahat banget ya si Ari, rasanya Mimin pengen ninju balik deh. Di malam harinya Lisa dan John diundang ke acara party teman sekolahnya dulu. Temannya ini bernama Piton. Piton sangat sukses sekarang. Dan saat Lisa datang ke situ, Lisa dan John malah salah kostum. Di situ mereka iri melihat teman-teman sekolahnya dulu udah pada sukses sementara mereka masih gini-gini aja. Tak lama kemudian Lisa dan John bertemu teman sekolahnya dulu yang kebetulan nasib mereka hampir sama dengan mereka alias belum sukses atau pas-pasan, dan masih cupu sampai sekarang. Yah, daripada stres mikirin itu akhirnya mereka minum-minum dulu. Mumpung gratis juga ya kan. Keesokan paginya John dan Lisa pergi untuk berbelanja. Tapi terlihat Lisa masih kepikiran karena party semalam. Dia masih insecure karena mereka tak kunjung kaya-kaya sampai sekarang. Tapi John mengatakan akan tetap berusaha agar mereka bahagia. Dan sialnya tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Untungnya mereka baik-baik saja. Saat John sedang sibuk ribut dengan sopir yang menabraknya, Lisa melihat ke seberang jalan. Dia melihat seorang nenek-nenek yang baru aja mengambil teko emas dari tong sampah. Lisa penasaran dan dia mengikuti nenek itu sampai ke dalam rumah. Alice seolah-olah terhipnotis untuk mengambil teko emas itu. Kemudian dia mengalihkan perhatian si nenek dan mencuri teko emas itu. Lalu kemudian Lisa langsung mengajak John untuk segera pergi. John heran kenapa si Lisa mencuri teko itu, tapi Lisa juga gak tahu kenapa dia hanya tertarik dengan teko itu. Keesokan paginya Alice akan bersiap-siap berangkat ke interview kerja. Nah, ketika Alice sedang mencatok rambut tanpa disengaja dia terkena alat catok yang masih panas. Saat Alice terluka, dia melihat teko itu bergerak dan tiba-tiba di dalamnya ada uang. Ia penasaran dan mencobanya lagi. Dan ternyata benar tekonya mengeluarkan uang setelah Lisa menyakiti dirinya. Lisa langsung melukai dirinya dan langsung menghasilkan uang. Di sisi lain John hari ini dipanggil ke ruangan bosnya. Sialnya dia malah dipecat hari ini dan hari ini adalah hari terakhir dia bekerja. Lalu John pun pulang ke rumah. John pun terkejut melihat rumahnya berantakan. Dan ada bercak darah, dia langsung mencari istrinya Lisa, yang ternyata sudah terbaring di tempat tidur dan berdarah, dan ternyata si Lisa cuman ngeprank si John aja. Awalnya John berpikir rumahnya sedang dirampok tapi ternyata tidak ada perampokan. Dia mengatakan baru saja menemukan harta karun. Lisa mengatakan John tidak perlu khawatir lagi karena mereka sekarang akan kaya raya. Lalu si Lisa menggampar John, "Cepat pak." Lalu si John sangat kaget. Uang yang keluar dari teko itu saat dia dipukul Lisa. Lalu John dan Lisa pun pukul-pukulan hingga malam sampai mendapatkan uang yang banyak. Tapi si John di sini agak sedikit khawatir dengan teko ini. Dia merasa ini tidak benar lalu dia berencana mengembalikan teko itu ke pemiliknya. Keesokan paginya ketika Lisa tertidur John diam-diam membawa teko itu ke tempat kemarin, tapi tempat itu ternyata sudah tutup. Lalu John membawa teko emas itu ke sebuah pameran.
dengan niat ingin melelang teko emas itu. Dan saat teko emas itu ditampilkan ke acara televisi, seseorang pria Dr. Ling terlihat kaget dan sepertinya tahu banyak tentang teko emas itu. Lalu John membatalkan menjual teko emasnya karena hanya dihargai dengan $5.000 saja. Akhirnya John kembali pulang membawa teko itu. Lalu dia membuat kesepakatan bersama istrinya Lisa, mereka akan menghasilkan $1 juta atau 14 miliar, namun apabila semua sudah tidak terkendali mereka akan berhenti. Lalu Lisa pun setuju dengan John dan mereka pun mulai menyakiti diri mereka untuk mendapatkan banyak uang dari teko itu. Mereka menato diri mereka, waxing dan melakukan banyak hal yang menyakiti diri mereka, dan akhirnya uang mereka semakin banyak. John mempunyai ide untuk menyimpan uang mereka di rumah mereka sendiri. Ya, karena jika disimpan di bank mereka mungkin akan dicurigai penjahat atau dianggap penjual narkoba mungkin. Lalu di malam harinya Alice ada ide lagi, dia ingin menyakiti dirinya. Dengan cara sensual, tahulah kalian ya, mereka menyakiti tapi enak, udah enak-enak uang pun nambah terus dalam teko itu. Keesokan paginya Alice dan John pergi ke rumah ibunya. Mereka sekarang ingin pamer dan menunjukkan sekarang mereka sudah kaya raya. Apalagi selama ini ibunya Lisa ini sepele sekali dengan John, bahkan kurang setuju dengan hubungan mereka. Begitu juga dengan kakak Lisa dan suaminya. Lisa sebenarnya sangat iri dengan mereka selama ini. Kedatangan mereka hari ini ya cuma mau pamer aja lah ya, biar tahu keluarga si Lisa ini udah kaya mereka sekarang. Padahal keluarga Lisa gak tahu uang mereka hasil pesugihan teko emas ajaib semalam. Setelah pulang dari sana Lisa dan John sudah sangat bahagia karena sudah punya banyak uang dan hutang-hutang mereka sudah lunas semua. Tapi tiba-tiba dua pria asing bertopi datang dan menyerang mereka. Mereka datang ke situ ingin meminta paksa kembali teko emas yang dimiliki John dan Lisa. Mereka mengatakan teko itu adalah milik nenek moyang mereka dan sudah lama mereka cari. Hingga akhirnya mereka melihat di siaran TV yang disiarkan tadi malam. Beruntungnya Lisa sempat menyembunyikan teko tersebut di bawah bantal dan saat John dipukuli teko itu secara otomatis mengeluarkan uang, lalu Lisa dengan cepat mengambil uang itu dan memberikan kepada mereka. Lisa mengatakan sudah menjual teko itu dan sekarang meminta mereka untuk pergi dan bawa uang ini saja. Akhirnya kedua pria itu mengambil duit itu dan pergi. Karena kejadian itu mereka menjadi penasaran dan mencari tahu tentang teko emas ajaib itu. Mereka pergi ke perpustakaan kota dan menemukan sebuah buku sejarah tebal yang mencatat tentang sejarah teko emas itu. Di situ dikatakan teko emas itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Teko emas itu terus berpindah dari tangan ke tangan dan memiliki kekuatan yang ajaib yang tidak bisa dijelaskan. Lalu saat Lisa melihat halaman selanjutnya, di situ terlihat sebuah gambar peringatan yang sepertinya teko ini lama-kelamaan akan mencelakakan pemiliknya. Tapi karena Lisa takut John membaca halaman terakhir itu, Lisa langsung merobek halaman tersebut saat John lengah. Jadi, si Lisa ini gak rela kalau John tahu lalu membuang teko ajaib itu jika mengetahui konsekuensinya jika terus-menerus memakai kekuatan dari teko emas itu ya. Jadi karena John tidak menemukan hal yang perlu ditakutkan dari cerita teko emas itu, ya udah mereka lanjut memakainya. Lalu setelah itu John dan Lisa membeli sebuah rumah mewah dan mengadakan party-partyan di rumahnya. Mereka berfoya-foya menghabiskan uang mereka sesuka hatinya. Lalu di tengah pesta siang itu Dr. Ling datang ke rumah John. Dia memperkenalkan dirinya adalah seorang pengamat barang antik dan tertarik pada teko yang mereka miliki. Lisa mendengar ada orang asing yang mencari teko emas itu, lalu Lisa pun mengusir Dr. Ling. Tapi Dr. Ling memperingatkan mereka harus mendengarkan penjelasannya dulu, mereka sekarang dalam bahaya, mereka harus berhenti sebelum semuanya terlambat, katanya. Di malam harinya setelah pesta selesai, Lisa dan John duduk santai di ruang tamu, lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan Ari. Ternyata Ari sekarang jelas pada Lisa dan John. Karena kesuksesan mereka, dia merasa ada yang aneh, dari mana semua uang yang dipunya Lisa dan John, jadi dia curiga dengan teko emas yang mereka miliki. Dia mengambil teko emas mereka dan melindasnya. Tapi yang ajaibnya teko itu tetap utuh bahkan tidak lecet sedikit pun. John semakin penasaran sebenarnya benda apa ini. Jadi mereka akhirnya menemui Dr. Ling tadi. Di situ Dr. Ling menjelaskan teko itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, teko itu sudah berpindah dari tangan ke tangan orang-orang besar yang ada di dunia. Bahkan katanya Hitler juga pernah punya teko itu.
Teko itu pernah dimiliki orang baik dan orang jahat. Jika orang jahat memilikinya maka akan ada kerugian besar. Tapi Lisa merasa John dan dirinya adalah orang baik. Jadi dia yakin ya tidak akan ada masalah. Dr. Ling malah mengatakan mereka akan tergoda dan akan terus-menerus melukai dirinya. Itulah keinginan dari teko itu. Jadi John punya ide untuk menghancurkan teko itu. Tapi Dr. Ling mengatakan percuma, karena teko itu tidak bisa dihancurkan. Solusinya dengan hanya memberikan teko itu ke Dr. Ling dan dia akan menyimpannya ke tempat yang paling tersembunyi yang tidak bisa ditemukan. Lalu si Lisa malah langsung mengajak John pergi dari situ. Dia tidak percaya dengan semua kata-kata dari Dr. Ling. Dia meyakinkan John bahwa mereka bisa mengontrol diri mereka. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Saat mereka tertidur tiba-tiba terdengar suara berisik di rumah mereka. Ternyata itu adalah dua pria berjanggut yang tadi. Mereka datang lagi dan ingin meminta uang. Tapi yang anehnya saat mereka melihat teko itu masih dimiliki Lisa, mereka malah tidak terkejut sama sekali. Dan bahkan mereka tidak mau mengambil teko itu. Jadi selama ini dua pria ini memang memanfaatkan Lisa dan John untuk menghasilkan uang dari teko itu dan merampasnya. Mereka sebenarnya tahu konsekuensi dari pesugihan teko emas itu. Karena Lisa merasa dimanfaatkan, dia pun menyerang balik kedua pria itu. Dan tidak mau memberikan uangnya. Secara tidak sengaja salah satu dari mereka melihat teko itu, seolah terhipnotis ingin memiliki teko itu. Tapi temannya langsung memperingatkan untuk tidak melihat teko emas itu. Mereka hanya merampok uang Lisa dan John dan kabur. Lisa berusaha menahan uangnya namun akhirnya mereka dipukul hingga pingsan. Keesokan paginya John terbangun dan melihat Lisa masih pingsan di bawah. Saat terbangun Lisa menangis karena uang mereka dirampok tadi malam. Karena uang mereka sudah habis, Lisa kembali mencabuti bulunya dan menghasilkan uang. Tapi anehnya uangnya semakin sedikit yang dihasilkan. Mereka bingung harus bagaimana sekarang, tapi sepertinya mereka harus benar-benar terluka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi Lisa punya ide untuk menyuruh John menantang preman yang paling keras yang ada di bar. Dia disuruh berkelahi dengan preman itu. Ya jelas saat berkelahi John babak belur dipukuli preman seperti ini. Jadi sudah benar-benar mulai tidak terkendali si Lisa ini, rela suaminya dipukuli yang penting mereka bisa punya banyak uang. Keesokan paginya John yang udah babak belur bertemu lagi dengan Dr. Ling. Dr. Ling melihat John sudah babak belur dan mengatakan bahwa mereka sekarang mulai ditelan oleh teko itu sedikit demi sedikit. Dia berharap si John bisa berhenti dan menyadarkan Lisa. Di sisi lain Lisa yang sedang santai di taman terkagetkan saat tekonya tiba-tiba menghasilkan uang. Ternyata di depannya ada orang yang terjatuh dari skateboard dan terluka. Lalu Lisa sadar bahwa teko itu tetap akan menghasilkan uang jika di sekelilingnya ada yang terluka, jadi tidak harus mereka sendiri yang terluka ya kan? Lalu dia mengajak John untuk mencari tempat-tempat di mana saja yang terjadi kekerasan. Ataupun hal yang menyakitkan dan sejenisnya. Maka otomatis teko itu akan menciptakan uang dengan sendirinya. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan banyak uang dari situ. Tapi setelah itu Lisa mulai tidak terkendali pikirannya, dia mulai menyukai kekerasan bahkan berniat mencelakakan orang lain. Lalu John memarahi Lisa karena ini sudah keterlaluan, semua sudah tidak terkendali bahkan yang dilakukan Lisa tadi hampir membunuh orang lain, sudah gak bener Lisa ini. Lalu bertengkarlah John dan Lisa, dia mengatakan ucapan yang menyakiti hatinya si John. Saat Lisa mengatakan hal yang menyakiti John tiba-tiba teko emas pun menghasilkan uang kembali. Lisa sadar teko itu juga akan membaca rasa sakit hati jadi bukan hanya sakit dari jasmani. Jadi Lisa mulai mengatai si John dengan kata-kata pedas sampai hati si John ini benar-benar sakit dan perih. Dan benar saja teko itu pun mengeluarkan uang, biar adil Lisa meminta John untuk menyakiti hatinya tapi John menolak karena dia tidak tega. Tapi Lisa memaksa John dan tidak peduli yang penting uang dan uang di otak si Lisa ini. Setelah itu mereka mulai membocorkan rahasia-rahasia mereka, satu sama lain dengan tujuan untuk menyakiti perasaan mereka, tapi salah satu pengakuan yang paling membuat John sakit hati adalah saat Lisa mengaku pernah tidur dengan Ari, sontak John langsung datang menjumpai Ari dan membeberkannya di depan pacarnya Ari, dia mengatakan bahwa Ari pernah berselingkuh dengan Lisa. Pacarnya Ari pun jadi marah. Lalu Ari yang geram langsung mengantukkan kepalanya ke John. Lalu saat Ari melihat teko itu dia mulai terhipnotis dia melihat banyak uang di dalam teko itu,
Lalu Lisa mengambil kembali teko itu dan mengajak John pergi dari situ. Lanjut Lisa dan John mulai berkeliling menemui teman kantornya dulu dan juga tetangganya. Lalu membuka rahasia mereka, ketika orang lain sakit hati otomatis uang mereka jadi bertambah banyak. Mereka tidak peduli lagi tentang perasaan orang lain, mereka hanya menginginkan uang. Lalu mereka berencana menemui kakaknya Lisa untuk membuka sebuah rahasia dan bahkan bisa merusak rumah tangga kakaknya itu. Dia ingin memberitahu pada suami kakaknya ini, bahwa sebenarnya anak mereka itu bukanlah anak kandung dari suaminya ini. Waduh parah sih ini kalau sampai dibongkar hancur rumah tangga kakaknya ini. Tapi saat John akan membongkar rahasia itu, hati nurani Lisa tiba-tiba bicara. Dia menahan John untuk membongkar dan membatalkannya. Lisa tidak tega melakukan hal itu kepada kakaknya sendiri. Setelah dari situ mereka pun pulang ke rumah dan entah apa lagi coba. Lisa malah berpikir mereka bisa jadi pahlawan. Dia mengajak John untuk memburu para pemerkosa dan pedofil yang berkeliaran di luar sana, jadikan mereka tetap jadi orang baik dan menghasilkan uang. John lalu diajak menggali tanah untuk kuburan para penjahat-penjahat itu nanti. Tapi John tersadar dan tak mau melakukannya. Ini benar-benar di luar kontrol, mereka sama saja menjadi pembunuh namanya. Tapi Lisa tetap mengotot dan bersikeras. Lalu si John pergi dari situ terus menjumpai Dr. Ling. Dia lalu meminta bantuan Dr. Ling. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi melihat istrinya sudah tidak terkendali. Lalu John bertanya kenapa Dr. Ling tidak mengambil saja teko itu secara diam-diam ke rumahnya. Kemudian Dr. Ling menjelaskan bahwa itu tidak bisa ia lakukan. Mereka harus memberikan teko itu secara ikhlas dan sadar. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tidak berhasil dan tewas oleh teko itu nantinya, maka Dr. Ling hanya akan menunggu teko itu ke pemilik barunya. Dan kembali memperingatkan mereka dan berharap pemilik barunya nanti mendengarkan nasihatnya. Setelah dari situ John pun kembali pulang dan John pun sudah tahu lembar yang Lisa robek di perpustakaan kemarin. Jadi John di sini meminta Lisa untuk segera berhenti dan jangan membunuh. Sekarang dia rela mengorbankan dirinya. Berharap setelah dia mati Lisa segera sadar dan tidak melanjutkan pesugihan dengan teko emas itu. John melompat dan tewas. Lisa sangat menangis sejadi-jadinya melihat suami tercintanya meninggal, tapi bohong. Ternyata John masih hidup. Akhirnya Lisa tersadar dan setuju melepaskan teko itu besok ke Dr. Ling, dan menghentikan semua ini. Kemudian mereka berdua tidur. Ternyata saat mereka tertidur, Ari datang ke rumah dan mencuri teko emas itu. Lisa ikhlas kok katanya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kemewahan ini, dia sudah sadar. Tapi John berkata mereka harus bertanggung jawab memperbaiki ini semua, harus mereka sendirilah yang menyerahkan teko itu ke Dr. Ling. Keesokan paginya mereka berdua pun datang ke rumah Ari. Dan benar saja di situ sudah banyak darah berceceran. Ari sudah masuk dalam perangkap teko itu, jadi John meminta Ari untuk segera sadar dan mengembalikannya teko itu. Ya jelaslah Ari gak mau. Termasuk pacar Ari ini dia datang malah menodongkan senjata pada mereka. Dan sekarang John dan Lisa akan dibunuh di situ. Saat akan ditembak datang dua pria berjenggot, mereka ingin mengambil teko emas itu juga. Lisa sadar hal itu karena salah satu dari mereka kemarin sempat menyentuh teko emas itu dan sekarang mulai terhipnotis oleh teko itu. Akhirnya adu tembak antara mereka pun terjadi. Lalu Lisa dan John bersembunyi sampai mereka selesai saling membunuh. Apa boleh buat, mereka gak bisa berbuat apa-apa. Si Lisa kelihatan takut sekali. Jadi mereka gak bisa membantu menyelamatkan mereka. Jadi John dan Lisa mengambil teko emas itu dan memberikannya ke Dr. Ling dengan ikhlas. Setelah itu Lisa dan John memberikan sebagian harta mereka ke teman sekolah mereka yang dulu susah. Dan sekarang mereka memilih hidup sederhana dengan penuh cinta. Sementara Dr. Ling dia membuang teko emas itu ke tengah lautan agar tidak ada satupun yang menemukannya. Dan film pun selesai. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa bantu Mimin untuk subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.